Saya nanti di hambalang monitor kalian di bawah. Kalau belum dipanggil yang Maha Kuasa. Kalau dipanggil yang Maha Kuasa, aku lihat, tetap saya monitor kalian. Kalau kalian kurang ajar, malam-malam aku turun nyari kau. Jangan main-main kau. Kau melanggar, berkhianat kepada merah putih, aku turun, aku cari kau. Di saat sakratul maut, sebelum malaikat Israel mengeluarkan roh dari jasad, saat itulah dibuka tabir alam gaib. Laqad kunta fi ghaflatin min haza fakasafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali kita begitu sibuk mengejar urusan dunia. Kita bekerja tanpa mengenal lelah, mengejar harta, jabatan, dan berbagai cita-cita. Namun di tengah kesibukan itu, pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, untuk apa sebenarnya Allah menciptakan kehidupan ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa kehidupan dunia bukanlah tempat untuk bersenang-senang selamanya, melainkan sebuah tempat ujian. Setiap hari kita diuji dengan kesehatan dan penyakit, kekayaan dan kemiskinan, kebahagiaan maupun kesedihan. Semua itu akan terus berlangsung hingga datang saat yang tidak pernah bisa kita hindari, yaitu kematian. Pada kesempatan kali ini, mari kita renungkan bersama sebuah nasihat yang mengingatkan kita tentang hakikat kehidupan, ujian yang sesungguhnya, serta bagaimana akhir perjalanan seorang hamba ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita sebagai orang mukmin, hidup ini adalah ujian. Kemarin mungkin kita baru menyelesaikan satu bentuk ujian hidup. Hari ini kita akan menghadapi lagi ujian. Begitu pula besok, lusa, sampai ajal menjemput diri kita masing-masing. Barulah selesai ujian itu. Di saat sakratul maut, sebelum malaikat Israel mengeluarkan roh dari jasad, saat itulah dibuka tabir alam gaib. Laqad kunta fi ghaflatin min haza fakasafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Pada saat itulah semua kita akan tahu apakah kita lulus atau tidak dalam menghadapi ujian hidup ini menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sebelum malaikat Israel datanglah rombongan malaikat. Jika rombongan malaikat yang datang itu rombongan malaikat yang ada dalam Quran surat Fussilat ayat 30, An-Nahl 32. Rombongan malaikat itu datang lalu menyapa calon almarhum dengan ucapan, "Salamun alaikum, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Selamat atasmu, kamu lurus menghadapi ujian ini. Kami telah datang atas perintah Allah untuk mengantarkan kamu sampai ke dalam surga nanti oleh sebab amal perbuatan yang telah kamu lakukan. Maka tahulah calon almarhum saat sakratul maut kalau dirinya itu adalah ahli surga. Allahu Akbar. Betapa indahnya kematian bagi seorang mukmin. Saya kadang-kadang kalau membaca ayat ini memberanikan diri untuk berdoa. Ya Allah, izinkan hamba-Mu ini mati dalam keadaan seperti itu. Dan andai kata menurut Allah boleh, tapi detik ini juga kamu harus mati, silakan Allah cabut nyawa saya detik ini juga, asal saya bisa mati dalam keadaan husnul khotimah seperti itu. Sebab betapa beratnya kita membayangkan mereka yang menghadapi sakratul maut dan tidak lulus menghadapi ujian hidup ini. Yang datang rombongan malaikat lain, tidak ada ucapan, yang ada yadribuna wujuhahum wa adbarahum, yang satu sibuk memukul wajahnya, yang lain memukul punggungnya. Ini yang dimaksud dengan siksa sakratul maut. Nauzubillah min zalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Suatu saat nanti kita pasti akan meninggalkan alam dunia yang fana ini. Yang tua bisa mendahului yang lebih muda.
Yang muda bisa saja mendahului yang lebih tua. Kita tidak akan pernah tahu kapan saat ajal kita masing-masing. Dan pada saat itu, ketika saat itu tiba, maka sadarlah kita, suatu saat nanti kita pasti akan meninggalkan alam dunia yang fana ini. Yang tua bisa mendahului yang lebih muda. Yang muda bisa saja mendahului yang lebih tua. Kita tidak akan pernah tahu kapan saat ajal kita masing-masing. Dan pada saat itu, ketika saat itu tiba, maka sadarlah kita betapa segala yang ada di dunia ini tidak ada arti apa-apa. Istri atau suami yang kita cintai harus kita tinggalkan. Anak cucu yang lucu-lucu yang sangat kita sayangi, tidak ada satupun yang bisa kita ajak. Harta kekayaan yang kita begitu sibuk mengumpulkannya sampai kadang-kadang ada yang lupa dengan hak orang lain. Senang kita ketika bertambah, sedih bila berkurang. Pangkat jabatan yang kita begitu sangat takut kalau sampai lepas dari tangan kita. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, rela atau tidak rela, harus kita tinggalkan semua di alam dunia yang fana ini. Lalu pergilah kita. Kemana kita pergi? Ke alam barzah, melanjutkan perjalanan hidup di alam barzah. Perjalanan yang sangat jauh sekali. Dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, untuk sampai ke tempat itu kita harus melewati sekian lapisan langit. Perjalanan yang sangat jauh. Perjalanan yang sangat sepi, Pak. Tidak ada satupun yang bisa kita bawa. Tidak ada seorang pun yang bisa kita ajak. Bahkan mungkin juga tidak ada seorang pun yang mau diajak. Perjalanan yang sangat jauh dan sepi. Hanya ada satu, kata Rasulullah SAW, pendamping hidup kita yang setia, yang bisa menyelamatkan kita di alam itu dan kelak di akhirat nanti. Iman, takwa, dan amal ibadah kita selama kita hidup di alam dunia ini. Dari tausiah ini, semoga semakin tertanam dalam hati kita bahwa kehidupan dunia hanyalah persinggahan yang sementara. Tidak ada satupun yang akan kita bawa ketika meninggalkan dunia ini. Yang akan menemani kita hanyalah iman, ketakwaan, dan amal saleh yang kita lakukan dengan ikhlas karena Allah. Maka selama pintu taubat masih terbuka dan nafas masih berhembus, marilah kita memperbaiki diri. Perbanyak ibadah, jaga sholat, perbaiki akhlak, perbanyak sedekah, dan mohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kehilafan. Jangan menunda kebaikan karena kita tidak pernah tahu kapan Allah memanggil kita kembali. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada kita husnul khatimah, memberikan kemudahan saat menghadapi sakaratul maut, mengirimkan malaikat pembawa rahmat kepada kita, melapangkan alam kubur kita serta memasukkan kita ke dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab.